Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang sama, di channel seputar dakwah Islam dan petani best farming Indonesia. Kali ini mengingat sekarang adalah akhir tahun 2023, sering masyarakat itu bertanya-tanya bagaimana hukum mengucapkan selamat tahun baru dan juga merayakan tahun baru Masehi. Kita coba dengarkan pendapat beberapa ulama atau para pendakwah tingkat nasional, yaitu Buya Yahya, Buya Araji, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat. Baik, mari kita saksikan bersama satu persatu. Oke, yang pertama mari kita dengarkan penjelasan daripada Buya Yahya. Saudara-saudara yang bukan kaum muslimin, dari kaum Kristiani dan sebagainya, hak mereka untuk mengadakan acara-acara kegembiraan bersamaan dengan acara mereka, seperti tahun baru Masehi dan juga hari Natal. Dan mereka punya hak untuk mengagungkan hari-hari itu, dan kita tidak boleh mengganggu mereka untuk yang demikian ini, karena Islam tidak diperkenankan untuk mengganggu agama lain. Tetapi tetap kita bisa hidup berdampingan yang baik, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengisi, agar hidup saling bermanfaat. Maka kalaupun mereka punya acara-acara kegembiraan, perayaan-perayaan hari raya mereka, kita tidak diperkenankan untuk mengganggu, dan itu hak mereka. Akan tapi ini yang kami serukan kepada anak-anak kami, saudara-saudari kami dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan Anda ikut-ikutan. Ini loh yang perlu kami tegaskan sekarang, jauh-jauh hari. Anda tidak perlu ikut-ikutan. Kalau pembahasan toleransi yang selama ini digembar-gemborkan, tidak harus semacam ini. Tidak harus kita ikut-ikutan dengan perayaan mereka, tapi jangan mengganggu juga. Lihat, ini loh indah. Seperti halnya kita tidak memaksa mereka, kaum yang tidak beragama Islam, tidak pernah kami paksa, kita tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti hari raya kita, untuk mengikuti kegembiraan-kegembiraan kita. Kalaupun ada ikut silakan, akan tapi kita tidak memaksa. Dan kalaupun mereka yang tidak mau mengikuti hari raya kita, kegembiraan kita, kita tidak pernah mengatakan mereka adalah orang yang tidak kenal toleransi, karena ini adalah urusan-urusan agama. Ada sangkut pautnya dengan kekaguman, keyakinan, kekaguman yang mengarah kepada keyakinan, dan itu adalah keimanan. Maka seruan ini kepada dinda-dinda kami, saudari-saudari kami, saudara-saudara kami yang merasa selama ini menyatakan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak perlu ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan mereka, karena perayaan ini ada ciri khas dan mengarah kepada tujuan yang khusus juga. Khususnya nanti perayaan hari Natal bagi saudara-saudari kita yang kaum Kristiani, mereka biarkan dengan perayaan mereka. Akan tapi kita lihat, kita harus ada prinsip untuk tidak ikut-ikutan. Dan mulai detik ini, mumpung jauh-jauh hari, kita beri penjelasan kepada anak-anak kita untuk tidak terbawa kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Nabi sudah menyebutkan, la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta la takhalu fi hujri dabbin la takhaltumu. Nabi menyebutkan ada suatu ketika nanti ada umatku, umat Nabi Muhammad ini tidak punya pendirian, tidak punya pendirian, kerjaannya ikut-ikutan, dan akhirnya mengikuti budaya yang tidak datang dari agamanya, tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Mengikutinya pun tidak spontan, mengikutinya pun adalah perlahan, sejengkal demi sejengkal. Kemudian dirok begini, dirok tuh segini, diraan bidar sejengkal dulu, baru dirok, sampai ngikuti persis
niru, sehingga bukan saja sampai begitu, ngejar. Hatta la dakhlu fi hujrid dabbin, kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, yang ngerti bagaimana lubang biawak adalah lubang yang liku-liku, berkelok-kelok. Kalau seandainya mereka itu ngikut masuk ke lubang biawak, yakni dengan budaya yang sangat bertentangan dengan agama kita pun masih diikuti. Inilah yang kita khawatirkan, anak kita termasuk golongan orang yang sejengkal demi sejengkal mengikuti budaya-budaya di luar Islam. Maka sekarang mumpung jauh-jauh hari, yang punya sekolahan, awas, dari anak-anak kaum muslimin dijauhkan daripada budaya itu. Anda amanat. Kalau kita punya sekolahan, di bawahnya ada seorang Kristen, orang yang beragama lain, mereka ingin merayakan, kita beri hak mereka untuk merayakan. Akan tapi anak-anak kita yang merupakan umat yang yang dirinya adalah umat Nabi Muhammad, harus kita ingatkan agar mereka tidak ikut-ikutan. Inilah yang harus kita sampaikan. Sebab permasalahannya adalah yang mengagungkan acara-acara itu adalah kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kita punya hari-hari yang harus kita agungkan, yang menyambungkan kita dengan kemuliaan. Kita punya hari-hari yang hendaknya kita gemuruhkan, kita suarakan agar orang tahu ini adalah hari mulia, ini adalah hari yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Bulan Maulid, anak-anak kita tolong, perayaan tahun baru Masehi jangan dibawa-bawa anak-anak kita. Akan tapi kita arahkan untuk, karena hari itu hari libur. Hari itu adalah hari libur, kita bawa anak-anak kita kepada acara yang lain. Yuk kita penuhi masjid-masjid dimanapun Anda berada, karena tidak semuanya bisa datang ke Cirebon. Anda yang di Jawa Timur, Anda yang di Madura sana, Anda yang di Sumatera yang mendengar suara ini, Anda yang di mana, Batam dan seterusnya, Anda yang di Singapura, di Malaysia atau di Hong Kong, buat acara malam itu adalah acara sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hura-hura, bukan mabuk, bukan niup trompet, bukan petasan yang mubazir, bukan, akan tapi acara bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada mahsyar nanti, almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, semua orang akan digiring bersama siapa yang digandrunginya, orang akan dikiring siapa yang dikaguminya, orang akan dikirim dengan siapa kesukaannya. Kalau dia suka dengan acara begitu, akan dikiring bersama rombongan orang-orang yang tidak sujud. Naudzubillah. Oke, baik, selanjutnya kita coba dengarkan kembali penjelasan Buya Ar-Raji Hasyim tentang mengenai perayaan atau mengucapkan tahun baru Masehi bagi umat Islam. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah, atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah, atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya, dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita nggak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena nggak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi?
Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar. 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, nyebut 3 agama. Nah, ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Ini contoh ya, ini contoh bang. Jangan salah di situ. Kita coba dengarkan penjelasan Ustadz Adi Hidayat LCMA tentang perayaan Tahun Baru Masehi bagi umat Islam dan juga mengucapkan. Karena itu malam ini saya ingin mengajak pada kita semua, terlebih juga bagi saudara-saudari saya sebangsa setanah air, mari kita rubah cara pandang kehidupan kita, karena kita akan berakhir. Tidak ada perbedaan dalam setiap waktu. Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita, apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya. Dan seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua, mulai malam ini, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan. Bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Karena itu, Mbak, Ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT, kita akan merubah diri kita selaku muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 kita ikhtiarkan malam ini, dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insya Allah janji yang dimaksudkan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu, satu penduduk negeri, bukan hanya 1-2 orang, semuanya tergerak, amanu, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan Allah, kemudian setelah dia beriman, wattaqau, dia tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, malam ini dari 2 syarat yang disebutkan, iman dan takwa, kita insya Allah sudah punya yang pertama. Amanu, kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal buktikan yang kedua, wattaqau, dan mereka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. La fatahna, Allah bisa menggunakan kalimat fatahna, tapi menggunakan lam yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Taukid, yang meyakinkan supaya kita enggak ragu. Kata Allah, saya pastikan, la fatahna, pasti saya akan buka seluruh pintu keberkahan. Barakatim minas samai wal ard, dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi dari Sabang sampai Merauke-nya, bumi kita akan diberkahi dari darat, laut dan udaranya, bahkan dari langit pun Allah katakan kami buka semua pintu keberkahan. Yang terakhir kita simak penjelasan Ustadz Abdul Somad LCM tentang bolehkah
umat Islam ikut merayakan tahun baru Masehi atau mengucapkan selamat? Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua. Satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan Pajak Bumi Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu, maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa posat, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12. 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spot-spot belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru, yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa,
Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustaz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oi Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Baik, semoga penjelasan para pendakwah, para penceramah, Buya Yahya, Buya Araji Hasim, dan juga Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad tentang mengenai hukum bolehkah kita ikut merayakan tahun baru Masehi dan mengucapkannya. Semoga apa yang mereka jelaskan dalam video ini bisa menambah khasanah atau ilmu pengetahuan kita tentang ilmu agama, terutama agama Islam khususnya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang baru saja menonton channel kami ini, kami mohon jangan lupa subscribe, like, and share. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.